Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani. Saya dari kelas 6S BML 22H. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan indikator promosi jabatan. Pengertian promosi jabatan. Promosi jabatan adalah pemindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi, dan biasanya diikuti oleh tugas, tanggung jawab, wewenang, dan penghasilan yang lebih tinggi dari jabatan yang dimilikinya sebelumnya. Dengan mendapatkan promosi jabatan, karyawan akan meningkatkan kepuasan kerja yang lebih baik. Selanjutnya, ada manfaat dan tujuan promosi jabatan. Menurut Melayu SP Hasibuan dalam Siswanto tahun 2019 nomor 21-22, tujuan dari manfaat promosi jabatan adalah yaitu ada nomor satu, promosi jabatan bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan semangat kerja kinerja karyawan yang berprestasi tinggi, maka hal itu bisa menambah motivasi untuk meningkatkan semangat kerja sehingga diharapkan mencapai produktivitas tinggi perusahaan. Selanjutnya ada yang nomor 2, promosi jabatan bertujuan memperluas pengalaman dan menambah pengetahuan karyawan dalam berbagai bidang jabatan dengan pemindahan jabatannya ke tingkat lebih tinggi. Hal ini diharapkan dapat memberi daya dorong atau suntikan semangat bagi karyawan lainnya. Lanjut, yang ketiga, promosi jabatan bertujuan untuk menjamin stabilitas kepegawaian yang menunjang pencapaian tujuan perusahaan. Di antaranya, seringnya mengadakan penarikan tenaga kerja, pelatihan bagi karyawan, atau memberikan pesangon kepada karyawan yang selanjutnya. Yang keempat, promosi jabatan bertujuan untuk memberikan kemampuan jabatannya dan imbalan jasa lebih besar pada karyawan berprestasi tinggi sehingga menimbulkan kepuasan dan kebanggaan serta peningkatan status sosial. Yang kelima, promosi jabatan yang dimaksud untuk meningkatkan karir. Bagi karyawan yang mendapatkan promosi, ia akan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan karirnya sekaligus meningkatkan kreativitas dan motivasi. Yang keenam, yang dimaksud promosi jabatan untuk mengisi kosongan jabatan karena ditinggal atau pejabat sebelumnya berhenti sehingga stabilitas perusahaan akan tetap terjaga. Selanjutnya, nomor 7, promosi jabatan diharapkan dapat merangsang atau memotivasi karyawan agar lebih bergairah dalam bekerja, meningkatkan kedisiplinan sekaligus mendongkrak produktivitas kerjanya. Terus yang nomor 8, ada promosi jabatan bertujuan mempermudah penarikan tenaga kerja. Sebab bila perusahaan terbiasa menerapkan promosi jabatan bagi karyawannya, maka hal itu bisa menjadi pendorong atau perangsang bagi tenaga kerja baru untuk memastikan lamaran. Selanjutnya ada indikator promosi jabatan. Yang pertama ada prestasi kerja. Karyawan itu mampu mencapai hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan kualitas maupun kuantitas dan dapat bekerja secara efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan itu dapat memanfaatkan waktu dan menggunakan alat-alat dengan baik. Selanjutnya ada disiplin. Karyawan itu harus disiplin pada dirinya sendiri, tugas-tugasnya, dan menaati peraturan-peraturan yang berlaku baik tertulis maupun kebiasaan. Disiplin karyawan sangat penting karena hanya dengan disiplin ini kemungkinan perusahaan dapat mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya ada kecakapan. Karyawan itu cakap, kreatif, dan inovatif dalam menyelesaikan tugas-tugas pada jabatan tersebut dengan baik. Karyawan harus bisa bekerja secara mandiri dalam mempekerjakan pekerjaannya dengan baik, tanpa mendapatkan bimbingan yang terus-menerus dari atasnya. Terus ada pendidikan.
Karyawan harus memiliki pengetahuan serta pendidikan formal yang sesuai dengan spesifikasi dari jabatannya. Selanjutnya ada kejujuran. Karyawan itu harus jujur, terutama pada dirinya sendiri dan orang lain. Perjanjian dalam menjalankan atau mengelola jabatan tersebut harus sesuai kata dengan perbuatannya. Dia tidak menyelewengkan jabatannya dengan untuk kepentingan pribadinya. Selanjutnya ada loyalitas. Karyawan itu harus loyal dalam membela perusahaan dari tindakan yang merugikan perusahaannya. Ini menunjukkan bahwa karyawan itu berpartisipasi aktif terhadap perusahaannya. Selanjutnya ada kepemimpinan. Kepemimpinan harus mampu membina dan memotivasi bawahannya untuk bekerja sama secara efektif dalam mencapai sasaran perusahaan. Pimpinan harus dapat menjadi panutan bagi bawahannya. Selanjutnya ada kerjasama. Karyawan itu dapat bekerja sama secara harmonis dengan sesama karyawan yang baik horizontal maupun vertikal dalam mencapai sasaran perusahaan. Dengan demikian akan tercipta suasana hubungan kerja yang baik di antara semua karyawan. Selanjutnya ada komunikatif. Karyawan harus dapat berkomunikasi secara efektif dan mampu menerima atau mempersepsikan informasi dalam atasan maupun karyawan lainnya. Selanjutnya ada kreatif atau inisiatif. Karyawan yang kreatif dan inisiatif ini biasanya berorientasi pada solusi. Ini juga menunjukkan bahwa mereka memiliki kompetensi yang baik untuk diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.